Nagesa. Di sini saya akan menjelaskan kenapa video yang kita upload di YouTube tidak ada penontonnya atau penontonnya sedikit. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau hal yang menjadikan video kita itu tidak memiliki penonton. Adapun yang pertama, kita lihat di video ini. Kita harus memberikan thumbnail yang menarik atau thumbnail yang berisi sebuah kata-kata yang sifatnya itu membuat penasaran, ya. Di saat membuat penasaran, maka banyak orang yang akan menontonnya. Tapi yang perlu diperhatikan antara thumbnail dengan isi video itu juga harus sama, ya. Buat thumbnail yang membuat penasaran. Seperti dilihat di video saya, ya. Di situ ada cara isi aplikasi SDGs Desa. Di situ kan sebenarnya kalau yang ini ya. Yang ini sebenarnya ini kurang begitu menarik. Kenapa? Karena tampilan depan itu kurang memberikan daya tarik untuk para penontonnya. Nah, tuh. Kemudian kalau untuk yang lain kan sudah saya beri thumbnail, tapi juga menggambarkan isi dari video yang ada di dalamnya. Nah, kemudian hal kedua, apa sih yang perlu kita lakukan supaya penonton kita itu ada? Tadi yang pertama adalah thumbnail. Thumbnail itu adalah tampilan luar sebelum orang melihat video kita. Mereka melihat gambaran dari isi video kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah kita coba masuk ke Yeti Studio. Di situ kita melihat bahwasanya di sini saya upload 2 jam sudah ada 14. Ini belum saya share atau saya promosikan ke lain-lain. Saya membuat video. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menyiapkan video kita itu memenuhi dengan CEO. Apa itu CEO? CEO adalah sebuah analisis data yang dimana nanti ketika kita menerapkan hal tersebut, maka video kita akan mendapatkan interaksi yang banyak, ya. Di sini kita lihat di dalam video, ya. Di sini kan sudah ada yang menarik, ya. Kita contohkan salah satu saja, ya. Salah satu di sini kita mengetahui. Nah, di sini kita membuat, ya. Yang pertama adalah kita cek visibilitasnya itu apa? Apakah publik, apa pribadi? Itu yang perlu diketahui, ya. Di sini kan ada 3, publik, tidak publik, pribadi. Jika kita masukkan pribadi, maka video kita sampai kapanpun juga tidak akan bisa dilihat. Kalau kita publik, berarti siapapun bisa melihat, tergantung kata kunci dari video kita. Kalau tidak publik, di situ orang-orang hanya bisa melihat atau mencari video kita berdasarkan link yang kita bagikan kepada orang lain. Itu yang kedua, berkaitan dengan setel visibilitas. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan di dalam YouTube itu adalah ada pedoman di mana adanya peraturan berkaitan agar apa saja yang dianggap sebagai konten anak. Nah, itu ada peraturan apakah video ini itu untuk anak-anak atau tidak. Kita harus mengisi salah satunya, memilih salah satunya. Apakah ya video ini untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Kita pilih salah satu. Kemudian di sini juga ada pembatasan. Kalau di sini kan ada pembatasan, ya video ini untuk anak berusia 18 tahun ke atas atau 18 tahun
ke bawah masih bisa melihatnya. Ini kita harus pilih batasan. Nah, ini untuk yang ketiga. Untuk yang keempat itu adalah kita buat playlist. Playlist di sini fungsinya adalah untuk orang menemukan tema yang cocok dengan mereka atau kawan-kawan itu cari di dalamnya ya. Oh, berarti kalau ini di situ ada langkah-langkah menjadi YouTuber, berarti ada hal yang perlu atau pembahasan penting tentang YouTube di dalamnya. Nah, ini yang keempat berkaitan dengan playlist. Ini kita menambah playlist ya. Kita tambahkan playlist. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting itu adalah kita memberikan tag ya, tambah tag di sini. Ini apa maksudnya? Tag ini adalah kata kunci. Kata kunci ketika seseorang mencari video kita ya, mencari video kita. Jadi dasarnya adalah berdasarkan tag ini. Kalau saya ibaratkan, tag ini ibarat alamat rumah. Kalau saat kita mencari alamat rumah, berarti kan alamatnya harus jelas. Kalau enggak jelas, ya enggak ketemu rumahnya, ya kan? Jadi ini adalah kalau orang mencari, contohnya berapa penghasilan YouTube pakai tanda tanya, berarti nanti orang-orang akan diarahkan ke video saya ini. Jadi kemudian tip menjadi YouTuber itu, jadi kan banyak juga yang menggunakan kata kunci yang sama. Jadi kita harus masukkan kata kunci ya yang lumayan banyak supaya orang nanti dapat menemukan video kita. Nah, kita juga dapat mengatur di sini. Kita pilih kategori video kita. Ya, kita pilih video kita yang mana. Kalau ini biasanya nggak terlalu berpengaruh, kita pilih common kreatif. Apakah kita mengizinkan video ini ada komentar? Jika iya kita pilih ya, jika tidak kita pilih tidak. Kemudian izin penyempatan dan lain sebagainya itu sudah. Ini adalah hal terpenting ya. Hal-hal yang perlu kita lakukan supaya video kita cepat terlihat oleh orang lain ya. Banyak kawan-kawan nanti belum muncul monetisasi ini karena belum mencapai ambang batasnya. Nah, itu untuk beberapa hal. Dan lain dari itu, yang tidak kalah penting dari supaya kita video itu dapat dilihat oleh orang lain, yaitu kita rajin-rajin nge-share ya, nge-share ke WA, share ke Facebook, share ke media-media sosial lainnya. Supaya apa? Ya tidak terlalu, agar orang tahu tentang video kita. Jadi semacam kita mempromosikan video yang kita buatkan ya. Kalau kita buat kemudian orang memandang video itu bagus, orang akan memberikan apresiasi dengan apa? Orang dengan menonton ya. Menonton, apalagi kalau di situ berkaitan dengan trik atau kemudian aplikasi yang dibutuhkan oleh orang lain, biasanya itu juga akan meningkatkan dari penontonnya itu sendiri. Kalau bisa, kemudian kita buat video dari pertanyaan dari orang-orang. Kenapa? Karena biasanya video itu dibutuhkan oleh orang banyak. Dibutuhkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, video kita nanti juga akan mendapatkan viewer. Seperti contoh video saya ini. Ini di sini adalah jawaban lengkap tentang pertanyaan PK21. Dari video-video yang pernah saya buat, itu kan semuanya mengenai solusi serta bagaimana tata caranya supaya data itu dapat menjadi valid semuanya. Nah, karena tidak mampunya menjawab atau terlalu banyak pertanyaan, kita buatkan video. Nah, ini kan juga dapat menjadi sebuah acuan kita membuat video baru. Nah, dari hal itu menjadikan video kita ada viewernya.
Jadi kita harus konsisten dari ketika kita upload video, kemudian kita membuat video, temanya konsisten, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.